Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AR Solution. Kali ini dalam video ini saya akan mereview novel ketiga saya yang sudah saya baca, yaitu berjudul tentang Seribu Wajah Ayah. Novel ini ditulis oleh Nurun Ala, kemudian diterbitkan Grasindo pada tahun 2020. Tebal novel ini berjumlah 134 halaman. Oke, dalam video kali ini saya akan mereview buku ini. Ya, buku ini sekaligus menjadi pembelajaran saya untuk menjadi seorang ayah yang baik. Nah, dalam review kali ini sama seperti review-review yang kemarin, saya akan menceritakan 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah tokoh, yang kedua adalah alur cerita, kemudian yang ketiga adalah pesan-pesan yang bisa kita ambil dari novel ini. Oke, langsung saja untuk tokoh yang ada pada novel ini. Nah, dalam novel ini ada 2 tokoh yang diceritakan. Yang pertama adalah seorang ayah. Nah, di sini pastinya nama judulnya saja Seribu Wajah untuk Ayah. Ya, berarti di sini akan menceritakan sesosok ayah. Juga memiliki seorang anak. Nah, dalam novel kali ini menceritakan seorang ayah dan anak. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke alur ceritanya. Nah, yang pertama. Nah, di dalam buku ini yang pertama menceritakan tentang tangisan di balik tangisan bayi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah seorang bayi yang telah lahir, tetapi sang ibu yang telah melahirkan di sini mengalami pendarahan yang sangat banyak. Jadi tak terselamatkan. Disinilah tangisan seorang ayah di balik sebuah tangisan seorang bayi yang telah lahir. Kemudian yang kedua adalah seorang ayah yang merawat anaknya sendirian. Di sini menceritakan seorang ayah yang merawat anaknya dan terkadang dibantu oleh adiknya dan adik almarhum istrinya dalam merawat bayi yang telah lahir. Nah, di satu sisi suatu ketika bibinya dan adik ayahnya ini tidak bisa merawat, sesekali juga sang anak diajak untuk ikut ayahnya ketika bekerja. Jadi dirawat sambil bekerja. Kemudian ketika anak menginjak usia 3 tahun, sang ayah pun mengajari beberapa hal. Seorang ayah yang merawat anaknya di sini mengajari beberapa hal dari bercerita dan bukan memberi perintah, melainkan mengarahkan anaknya dalam menyusun sebuah permainan, membiarkan anaknya untuk berkreasi. Karena seorang ayah percaya kadang cinta adalah tentang membebaskan. Jadi membebaskan anak untuk berkreasi, bukan mengekang anak tersebut. Nah, kemudian di sini terlihat seorang ayah yang berangkat bekerja memboncengkan seorang anak. Nah, di sini ketika ayah berangkat bekerja sambil mengantar anaknya untuk sekolah. Nah, kebetulan ketika menginjak TK, anak mulai masuk sekolah dan kebetulan juga TK tempat anak sekolah dekat dengan sekolah yang diajar oleh ayahnya. Jadi ketika berangkat untuk sekolah pasti dia bersama dengan ayahnya. Kemudian ketika sang anak menginjak
usia SD. Di sini sang anak mendapat tugas dari seorang gurunya untuk menulis sebuah puisi. Sang anak pun merasa sedih dan menanyakan kepada ayahnya kenapa dia tidak punya ibu, dan membandingkan dengan teman-temannya yang lain. Sang ayah pun menenangkan anak dan mengajak anaknya berziarah ke makam ibunya. Di sini ayah bercerita banyak dan hati anak pun mulai kembali tenang. Dan sang anak pun menulis puisi buat ayahnya karena di sini sang anak tidak punya seorang ibu. Dari lahir sudah ditinggalkan oleh ibunya. Nah, petikan dari puisi yang ditulis oleh anak seperti yang ada pada gambar. Kemudian suatu ketika sang anak mulai menginjak usia SMP, di sini terlihat gambar seorang ayah yang menunggu anaknya untuk pulang. Saat itu anak pulang sampai larut malam. Di situ sang ayah pun masih menunggu anaknya sampai pulang. Ayah kembali menasihati anak. Sekarang kamu sudah balik. Kamu sudah bisa menilai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, pesan ini sangat menyentuh hati seorang anaknya. Jadi ketika dia sudah menginjak dewasa, dia harus menentukan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Kemudian semasa SMA, perasaan cinta pun mulai tumbuh ketika dia menginjak remaja. Kemudian ketika di sini terlihat seorang ayah yang sedang murung. Kesedihan seorang ayah yang melihat anaknya pergi untuk memilih melanjutkan pendidikan. Ketika kuliah dan akan lulus S1, sang anak ingin melanjutkan kuliah S2 di UK. Di sini sang ayah sangat sedih karena sudah 4 tahun sang ayah bisa bertemu dengan anaknya hanya setahun sekali, itu pun waktu lebaran. Dan di sini mau ditambah lagi untuk S2 anaknya. Jadi sang ayah sangat sedih sekali. Tapi anak tetap dengan keputusannya dan ayah pun mencoba menerima keputusan dari anaknya karena untuk mengejar cita-cita anaknya. Nah, suatu ketika di sini akhir seorang ayah yang terlihat tegar di hadapan anaknya. Selama anak sekolah S2 di UK, sang ayah selalu menantikan kepulangan anaknya. Dengan kondisi yang semakin tua dan penyakit yang mulai diderita sang ayah selalu terlihat tegar ketika membalas pesan dari anak yang ada jauh di sana, tidak pernah menceritakan penyakit yang dideritanya. Sampai ketika sang anak pun mendapat pesan dari pamannya bahwasanya ayahnya telah meninggal karena sakit. Di sini sang anak merasa sangat sedih, merasa bersalah karena anak satu-satunya tidak bisa merawat ayahnya yang sakit. Di pesan terakhir yang ditulis oleh sang ayah dalam sebuah buku album foto, di dalamnya tertulis, "Maafkan ayah yang tak sempurna dan tak selalu ada. Tetapi jangan pernah membenci ayahmu." Nah, ini adalah pesan terakhir dari seorang ayah. Jadi ketika sang anak berada jauh di sana, sang ayah tidak bisa selalu bersama dengan sang anak. Tapi jangan pernah sesekali membenci seorang ayah. Nah, itulah alur cerita dari novel yang sudah saya baca ini. Kemudian pesan-pesan yang kita dapat dari novel ini sebenarnya banyak sekali kalau kita mau membaca semuanya.
Tapi ada beberapa pesan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Yang pertama adalah kadang cinta adalah tentang membebaskan. Maksudnya di sini kita tidak perlu mengekang seorang anak dan kita harus memberi kebebasan kepada mereka. Tapi kalau itu kebebasan itu sudah mengacu ke arah yang negatif, kita harus mengingatkannya. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang ibu tidak ada, ayah pun bisa menjadi seorang ibu. Jadi tidak semua ayah itu tidak bisa menjadi seorang ibu. Kemudian untuk anak yang sudah balik harus bisa menilai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Nah, jadi pada anak-anak yang sudah balik harus tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir di sini adalah seorang ayah tidaklah sempurna dan tidak selalu ada. Tapi jangan pernah sesekali membenci seorang ayah, karena pengorbanan yang dia berikan belum tentu kamu tahu betapa banyak pengorbanan yang sudah diberikan kepada kalian. Nah, itu review novel untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan apabila ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, silahkan bisa komen dan jangan lupa subscribe.